Oke, baik. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikan salam kiri kanan, berikan senyum. Biar setiap kita yang hadir pada hari ini adalah benar, bahkan kedamaian itu yang ada. Supaya kenapa? Karena tema kita hari ini adalah halal di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan. Nah, terkadang bagi setiap kita halal itu seperti apa? Nah, engkau memberikan senyum, berarti itu sudah berkenan di hadapan Tuhan dan menghadirkan kedamaian yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya yakin dan percaya senyum yang diberikan adalah senyum yang manis, bahkan yang berbuah, bahkan bukan hanya senyum asal-asalan. Ya. Oke, baik. Pada hari ini sebagai bahan renungan firman Tuhan bagi kita, sebagai landasan kita, bahkan yang telah disediakan bagi kita dalam dikasih selama 1 semester dan disusun, yaitu terambil dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini karena firman Tuhan ini agak banyak sedikit, kita mengambil bagian bersama. Saya ayat yang ke-9 dan Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-18 nanti kita bersama-sama untuk membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bagi kita adalah Petrus dan Cornelius. Sudah menemukan semua? Amin. Demikianlah firman Tuhan ayat ke-9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jemaat Tuhan, Ia bersolat dan ingin makan, tetapi tidak tahu yang memiliki kuasa denganmu. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada tempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki lebat, binatang berjalan dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahu." Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu berangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah sampai di muka pintu orang-orang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. 1, 2, 3. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ke-15 yang mengatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian sejauh bacaan firman Tuhan. Terima kasih buat kerjasamanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita terus berbahagia adalah kita yang membaca, kita yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, sesuai tema kita yang telah disediakan adalah halal di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terkadang kalau keluar kata ini halal atau haram, yang konotasinya pasti menjurus kepada apa? Makanan. Apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi. Nah, tetapi dalam firman Tuhan pada hari ini bukan demikian. Kita akan membahas tentang makanan yang haram atau yang halal, tetapi bagaimana persoalan berkenan atau tidaknya di hadapan Tuhan. Nah, sebab karena kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, bukan soal makanan enak atau tidak enak, bukan soal minuman atau dan segala macam, tetapi
tentang kerajaan Allah adalah yaitu kebenaran dan keselamatan yang ada. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita akan melihat di dalam kitab Imamat, bahkan kita akan bandingkan nanti bahkan dalam kisah para rasul ini, karena ini menyangkut tentang bahkan halal dan haram. Nah, di dalam kitab Imamat juga dijelaskan di situ bagaimana kehalalan bahkan haramnya, bahkan seorang imam ketika dia datang bahkan melayani, bahkan untuk melayani untuk pekerjaan Tuhan. Nah, bagi setiap kita di dalam di sini akan ditemukan bahkan pertanyaan bahkan di dalam kitab Imamat dia menyatakan di situ bagaimana bahkan hubungan imam itu, bagaimana dia akan mengambil setiap kepelainan itu untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Bukan tentang yang dikatakan tadi adalah makanan haram atau apapun. Nah, seterusnya bagi setiap kita yang perlu kita pelajari, kita harus mengerti, memahami tentang kitab Imamat ini, karena kitab Imamat berbicara tentang peraturan-peraturan seseorang bahkan untuk menjadi seorang imam bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, bagi setiap diri kita juga, kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan bahkan untuk menjadi imam. Nah, bagi kepala keluarga itu adalah imam. Hati-hati, bukan hanya gembala yang menjadi imam, tidak. Bukan hanya berdiri di atas mimbar ini pada zaman sekarang itu adalah menjadi imam, tetapi setiap kita yang telah dipanggil dulu dia, yang telah dipanggil bahkan dalam setiap kepercayaan kita dan iman kita adalah sudah menjadi imam di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, menjadi halal di hadapan Tuhan ada 5 yang perlu kita perhatikan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat dalam setiap pribadi kita akan mengoreksi setiap pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah benar menjadi imam, sudah layak kita menjadi imam, dan kita akan perhatikan bersama. Yang pertama adalah tentang korban bakaran. Apa maksudnya korban bakaran? Bagaimana yang kita korbankan, yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, dia akan berbicara tentang yang namanya ketaatan. Bagaimana engkau taat kepada Tuhan, bagaimana engkau mempersembahkan kepada Tuhan, dan itu di dalamnya adalah dibutuhkan ketaatan bagi diri kita. Sebagai seorang imam, ketika dia mempersembahkan hidupnya, ketika dia mempersembahkan tubuhnya, ketika dia mempersembahkan setiap persembahannya untuk Tuhan, pasti karena ada ketaatan. Nah, bagaimana dengan setiap kita sebagai anak Tuhan? Ketika kita mempersembahkan hidup kita, apakah hanya kita duduk diam dan dikatakan sudah taat kepada Tuhan? Nah, mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Nah, di dalam kitab Imamat ini bahkan bagaimana kurban bakaran berbicara mengenai ketaatan seorang imam di hadapan Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu, bagi seluruh jemaat Tuhan, engkau merenungkan, kita merenungkan bersama bagaimana yang kita persembahkan bahkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita korbankan di hadapan Tuhan, seperti pada saat ini ketika kita dalam persekutuan, dalam peribadatan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Ya, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup dan yang berkenan di hadapan. Itu ibadah yang sejati. Nah, berarti di dalamnya adalah, berarti dibutuhkan bagi setiap kita adalah hanya satu, yaitu ketaatan. Ketaatan untuk memberi, ketaatan untuk bahkan mengorbankan diri, ketaatan bahkan untuk beribadah, bahkan ketaatan apalagi, bahkan untuk selalu setia dalam melayani dan mengiring Tuhan. Itu dia yang membuat kita adalah halal di hadapan Allah. Yang kedua, korban sajian. Nah, korban sajian ini dikaitkan dengan berbicara tentang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, korban sajian, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, ketika kita berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, maka korban sajian kita sudah tumbuh atau tidak? Apakah kita sudah benar-benar bahkan melakukan
sesuai dengan yang Tuhan nyatakan. Biarpun engkau memberi besar, biarpun engkau memberi banyak, tetapi kalau di dalamnya tidak akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Tuhan tidak menghendaki engkau mengatakan besar kecil yang engkau memberikan. Tidak. Tetapi di dalam korban sajian itu adalah berbicara tentang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Engkau mengenal Tuhan, maka akan bertumbuh. Maka dalam setiap korbanmu, bahkan itu adalah yang halal, bahkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam korban sajian ini juga berbicara, bahkan kalau di dalam perjanjian lama dulu adalah tumbuh-tumbuhan. Udah ditentukan dia. Nah, bagi setiap kita, setiap bagi persembahan kita, apakah kita sudah mempersembahkan bagi setiap Tuhan sesuai dengan yang itu yang kita sajian yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, berarti ketika ada pertumbuhan bagi kita pasti. Nah, berarti kita akan berkorban, berbicara bahkan pertumbuhan mengenai akan Tuhan. Nah, berarti saya tidak percaya yang kedua ini adalah supaya kita sebagai imam berkenan. Yang kedua adalah supaya kita halal di hadapan Tuhan adalah yaitu di dalam korban sajian kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, renungkan yang kedua ini. Bahkan apakah saya sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita akan merenungkan bersama, yaitu korban keselamatan. Tentang korban keselamatan berbicara mengenai apa? Membawa kedamaian. Nah, berbicara tentang keselamatan ini adalah yang artinya imam harus membawa kedamaian. Amin. Amin. Makanya saya tadi katakan kasih senyum yang terbaik antara kiri kananmu, biar ada kedamaian. Ya, biar ada sukacita. Bukan engkau datang ke gereja bahkan dikatakan udah cemberut terus, tidak ada senyum terus. Mana ada kedamaian di situ? Kalau kita akan melihat ini orang atau apa itu? Tidak. Nah, bagi kita Bapak Ibu, tentang keselamatan itu, seorang imam harus membawa damai dimanapun dia akan berada. Amin. Ada yang membawa damai di sini? Amin. Bapak Ibu dikasih itu. Ketika tadi memaparkan senyum, pasti yang melihat kamu engkau senyum berarti ada kedamaian. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu, permasalahannya adalah banyak orang Kristen hari ini bukan hanya membawa damai, tetapi dimanapun dia akan berada pada kecenderungan apa? Ada keributan, ada percecokan, bahkan banyak lagi bahkan keegoisan, bahkan gosip di mana-mana akan terjadi. Apakah itu membawa kedamaian? Itu sama nawa saya sama memutus tali silaturahmi, memutus tali hubungan, dan itu tidak ada kedamaian dan tidak ada keselamatan di sana. Maka saya akan mengatakan, mari kita akan mengorbankan keselamatan. Kita menjaga keselamatan itu di dalam gereja kita. Jangan sampai antara jemaat yang satu dengan yang satu tidak ada senyum yang mempesona. Tidak ada berbicara sebagai sesama imam. Tidak ada sebagai bahkan berbicara dengan sesama jemaat, sesama anak Tuhan. Dan di situ tidak ada kedamaian. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan dijadikan jemaatnya musuhnya. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan dia menjadikan, bahkan kalau engkau tidak mendengar apa yang saya katakan, berarti kamu adalah musuh saya. Kalau tidak sesuai dengan, bahkan kalau dikatakan sedoktrin dengan dia, dikatakan kita berbeda. Apakah itu tidak? Tidak. Kita dikatakan, kemarin saya kasih status dikatakan adalah kita duduk sama rata, bahkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang beda di mata Tuhan, sama rata di mata Tuhan. Yang di atas mimbar pun saya sama. Saya hanya sebagai saudara. Jadikan setiap apa yang saya sampaikan ini, dan itu menjadikan kedamaian bagi kita. Dan di situ ada berbicara
tentang keselamatan. Itu penting. Jadi kan bagi setiap kita, hidupkan. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu, kriteria ini adalah membawa damai. Bahkan bagi setiap kita, apakah kedamaian dari seseorang imam seharusnya dimanapun saudara berada akan merasa kedamaian, bahkan menyebutkan saudara merindukan kedatangan saudara. Jadikan semua. Ketika kamu tidak ada sukacita, benar gak? Jadikan dirimu akan hal itu. Ketika kamu bahkan dikatakan tidak ramai, tetapi kalau dia marah kamu ada, kenapa kalau kamu ada di sini tidak ada damai sama sekali? Seakan-akan namanya Allah adalah namanya Allah Ulewadu. Tahu Ulewadu? Fatumu kan dia. Tetapi Yona Fadu mengurusi. Jauhkan hal demikian, tindakan demikian. Tetapi jadikan bagi setiap diri kita adalah setiap merindukan kehadiran Bapak Ibu antara yang satu dengan yang lain. Amin. Kita jadikan. Saya rindu Bapak Evangelis ada di situ. Amin. Saya rindu ada Bapak Sekretaris di situ. Kenapa? Karena membawa senyum, membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa keselamatan bagi kita semua. Nah, Bapak mau dikasih itu. Jangan-jangan nanti kalau ke gereja dibilangin, wih kenapa saya pulang gereja tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Hati-hati. Berarti bagi kita perlu kita akan mengoreksi akan hal itu semua. Amin. Supaya kita adalah halal di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Berarti tentang bagaimana keselamatan, supaya gimana kita akan berada, ada kedamaian dan ada sukacita di sana. Orang merindukannya, orang menantikannya kehadiran Bapak Ibu, baik dalam berjemaah, dalam keluarga, dalam komunitas bermasyarakat, dan dimanapun kita akan berada, ada kedamaian. Yang keempat, yaitu korban penghapus dosa. Nah, korban penghapus dosa berbicara mengenai kerelaan untuk berkorban. Seorang imam harus berkorban. Nah, rela berkorban kalau sudah merasa diri saudara seorang imam, tetapi tidak mau berkorban, maka jangan menyebut dirimu seorang imam, karena seorang imam harus rela berkorban segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Relakan, bahkan korbankan waktumu untuk pelayanan untuk Tuhan. Korbankan waktumu bahkan untuk keluarga, karena itulah pelayanan Tuhan. Korbankan setiap bahkan waktumu, bahkan dimanapun engkau berada, walaupun kepelayanan itu berat, tetapi engkau korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dikasihi Tuhan? Apakah kita selama ini, apakah kita sudah mengorbankan segalanya untuk Tuhan? Kalau yang pemuda, kalau dia pacarnya mengatakan saya berkorban ikut kau, karena ada maunya, ya enggak? Tetapi bagi kita, kata rela berkorban ini adalah berarti engkau nyatakan untuk Tuhan. Jadikan bagi setiap kita. Nah, berarti kerelaan bahkan untuk berkorban. Kalau rela berarti tanpa ada mengharapkan imbalan. Jadikan bagi setiap kita. Jangan hanya rela untuk pacar. Jangan hanya rela, biarpun hujan engkau rela bahkan melewati hujan, karena ada yang kau mau, ada yang kau temui, ada yang janjian. Nah, tetapi untuk Tuhan, rela nggak kita lewat hujan, lewat kita nggak bahkan untuk rela banjir, bahkan untuk kepelayanan Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita. Nah, bagi setiap kita, dan biar pelayanan itu kalau kita sudah rela berkorban, rela waktu, rela materi, rela dalam segala sesuatu, berarti pasti kita akan halal di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang keempat Bapak Ibu. Berarti korban penghapus dosa. Yang kelima, yang terakhir. Saya tidak melama kalau khotbah, karena kemarin ada sharing dengan teman di GKI, katanya PGI sudah bukan melarang, bukan melarang, tapi menghimbau bawakan khotbah dalam gereja 10 sampai 15 menit katanya. Itu PGI, tetapi kami katakan, oh janganlah intimidasi kami sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan itu, ya. Karena kemarin saya komen di grup GKI, tapi katanya PGI sudah menghimbau Bapak supaya khotbah juga hanya 5 menit atau 10 menit katanya. Oke, baik. Yang kelima, yang terakhir adalah supaya kita halal di hadapan Allah adalah itu tentang korban menebus salah.
Nah, penebus salah ini berbicara mengenai imam yang harus hidup dalam pertobatan. Evangelis, kenapa imam itu ada pertobatan? Padahal dua imam, iya. Kalau imam itu dulu adalah dalam perjanjian lama adalah yang menguasai seluruh bagian-bagian, bahkan untuk kepelayanan untuk Tuhan, untuk tabung perjanjian Tuhan. Kenapa harus bertobat lagi? Nah, bagi setiap kita, kalau saudara merasa diri seorang imam yang sudah ditebus Allah tetapi dosa jalan terus, ini adalah model apa? Maka bagi setiap kita, seorang imam harus hidup dalam pertobatan, harus hidup dalam takut akan Tuhan, barulah saudara menjadi seorang imam yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Siap menjadi imam di hadapan Tuhan. Amin. Siap jadi imam bagi keluargamu, siap jadi imam membawa keluargamu di hadapan Tuhan. Itu makanya hati-hati, kebanyakan bapak-bapak, cukup kamu ajak ibu yang pergi ke gereja, padahal imamnya kemana? Tidak. Nah, berarti hal demikian perlu untuk ya, bukan hanya kita duduk diam Bapak Ibu, bahkan untuk tenang, bahkan di gereja duduk manis, sudah cukup lah sampai di situ. Tidak, ambil bagian sebagai bapak-bapak. Nah, ada dalam firman Tuhan mengatakan, bapak-bapak, bagi setiap apa yang kita perbuat itu nanti diperuntukkan bagi anak-anak kita. Ya. Tetapi kalau tidak baik, kalau tidak beribadah, bagaimana? Diperuntukkan bagi anak-anak kita nanti ke depan. Nah, untuk hal itu bagi setiap kita, mari kita sebagai imam, mari kita akan hidupkan di dalam pertobatan. Amin. Mari kita akan mengambil setiap fungsi kita masing-masing, imamah yang telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu kita fungsikan lagi, hidupkan bagi setiap diri kita. Mungkin selama ini sudah mati, sudah bukan mati-mati, tetapi sudah kendor, sudah tidak berfungsi lagi. Berarti kalau tidak berfungsi, tidak bisa dipakai lagi, benar nggak? Tetapi hidupkan lagi, perbaiki lagi hubunganmu dengan Tuhan. Nah, supaya fungsi imamat kita dipulihkan oleh Tuhan, berarti saudara adalah orang yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Keselamatan itu telah kau terima, hidupkan. Yang tidak melayani, mari melayani Tuhan untuk kemuliaan, supaya kita halal di hadapan Tuhan, supaya kita hidup lagi, bahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Apa yang mau dikasih itu? Jangan kau mencari bahkan halal-halal yang lain. Terkadang kita menjadi perdebatan seperti yang saya katakan adalah, kalau berbicara tentang halal dan haram adalah tentang makanan apa yang dikonsumsi. Tetapi ada terjadi perdebatan di situ. Tetapi pada hari ini menegaskan bagi kita halal di hadapan Allah. Mari kita akan hidup dengan sejak itu. Bagaimana ketaatan kita, bagaimana kurban, bahkan keselamatan kita, bagaimana hidup kita, bahkan menghidupkan hubungan, bahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah kita yang bisa menghidupkannya bagi setiap diri kita. Kita adalah imam-imam yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai. Dan kalau tidak berfungsi imam itu, mari kita akan mengubahnya, mengevaluasinya, dan untuk berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga anugerah daripada Tuhan itu adalah menjadi bagian kita bersama. Apa yang mau dikasih itu yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, tetapi bagi kita tidak boleh mengatakan haram. Makanya kalau kita akan melihat tadi ada, kalau saya kupas sebenarnya tadi bisa 1 jam lebih. Nah, kalau dalam kitab imamat ini banyak yang dikatakan Tuhan tentang bahkan binatang-binatang, tentang yang haram yang bagaimana. Tetapi tidak ada haram. Kenapa? Karena dikatakan di situ adalah ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, katanya apa itu adalah baik adanya. Nah, berarti kalau ada yang mengharam-haramkan itu, berarti itu dia itu tidak gimana? Dia tidak melihat bahkan meneliti setiap firman Tuhan. Nah, bagi setiap kita Bapak Ibu, jadikan setiap kita pribadimu halal di hadapan Allah. Biar firman Tuhan ini jadi kekuatan, jadi setiap penerima bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa.